Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa kelas 11, materi awal di pertemuan ini, di semester ganjil ini untuk siswa kelas 11 bahasa dalam mata pelajaran antropologi adalah etnografi. Kita akan membahas tentang etnografi. Nah, etnografi ini berhubungan dengan asal-usul antropologi. Karena antropologi sebagai sebuah disiplin ilmu baru lahir pada sekitar paruh kedua abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti E.B. Taylor, James Fraser, dan L.H. Morgan. Nah, adik-adik siswa kelas 11 yang kami hormati dan kami banggakan, pada masa awal ini teknik etnografi yang digunakan pada masa-masa ini, pada masa awal lahir antropologi, adalah wawancara yang panjang berkali-kali dengan beberapa informan kunci. Nah, pada sekitar tahun 1915 sampai 1925 muncul salah satu aliran etnografi, yaitu etnografi modern, dengan pelopornya antropolog dari Inggris, A.R. Radcliffe Brown dan Bronislaw Malinowski. Dan sekitar tahun 1960-an muncul lagi suatu metode baru dalam etnografi yang disebut etnografi baru. Nah, metode ini bersumber dari suatu aliran baru dalam ilmu antropologi, yaitu disebut cognitive anthropology atau ethnoscience. Nah, apa itu etnografi, adik-adik? Etnografi berasal dari dua kata. Secara etimologis, secara asal-usul kata, etnografi berasal dari dua kata, ethnos dan grapein. Ethnos berarti etnis atau suku atau bangsa, sedangkan grapein artinya tulisan atau uraian. Jadi kesimpulannya, etnografi secara etimologis artinya tulisan, uraian tentang suatu atau beberapa suku bangsa. Nah, itu etnografi. Nah, etnografi adalah suatu metode penelitian dalam bidang antropologi. Jadi, etnografi adalah suatu metode penelitian dalam bidang antropologi. Nah, apa peranan penelitian etnografi ini? Nah, menurut James Bradley, etnografi mempunyai dasar asumsi bahwa pengetahuan dari semua kebudayaan mempunyai nilai yang sangat tinggi, dan semua itu harus sesuai dengan peranan yang dimiliki oleh etnografi. Apa itu peranan? Apa saja peranan etnografi? 1. Memahami masyarakat yang kompleks. 2. Menginformasikan teori-teori ikatan budaya. C. Menemukan grounded teori. Dan D. Memahami perilaku manusia. Nah, itu uraian singkat tentang materi kita saat ini. Berikut jenis-jenis penelitian etnografi. Antara lain, 1. Etnografi realis. 2. Studi kasus. 3. Etnografi kritis. Ya, itu 3 jenis-jenis. Ada banyak sebenarnya, tapi itu cuma 3 yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jenis-jenis penelitian etnografi yang lain bisa dicari dari sumber-sumber pustaka yang lain yang bisa didapatkan di perpustakaan. Kalau mengunjungi perpustakaan sekolah, harus terapkan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu ya, adik-adik. Nah, sekarang karakteristik pokok etnografi. Nah, karakteristik pokok etnografi diantaranya adalah 1. Tema-tema kultural. 2. Kelompok kultural. 3. Kolektivitas atau pola-pola tingkah laku, keyakinan, dan bahasa.
5. Deskripsi tema-tema dan interpretasi. 6. Konteks atau latar. Dan 7. Refleksivitas peneliti. Oke, jadi itu apa penjelasan tentang karakteristik pokok etnografi itu. Ya, seperti tadi, adik cari dalam sumber pustaka lain, mau dapat dari internet atau dari mana. Yang penting kalau adik membuat suatu uraian, membuat suatu tulisan, harus adik cantumkan dari mana sumber informasi yang adik dapatkan, ya. Dari buku mana, sumber pustaka mana, buku mana, karangan siapa, itu harus adik-adik cantumkan. Itu etika dalam suatu penulisan karya ilmiah, ya. Harus sebutkan orang untuk menghargai orang lain. Nilai menghargai orang lain itu yang harus kita kedepankan dalam menulis suatu karya ilmiah, ya. Nah, itu adik-adik, saya kira itu saja untuk materi saat ini. Atas perhatian, ucapkan terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.